Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Sekarang jam setengah 7 pagi, daerah Bungurasi masih bau embun sama, mungkin hari ini prediksi cuaca akan turun hujan. Jadi agenda hari ini saya mau ngebuktiin satu hal. Perjalanan 25 km ini tuh bukan cuma soal nyampe. Ini soal apa yang saya lewatin pas kotanya bangun. Ini bukan sekadar pindah kecamatan, ini ritual. Selamat datang di gerbangnya Jawa Timur. Orang taunya Bungurasi itu cuma dua, Preman dan Terminal. Padahal tiap pagi di sini ada perang antara yang mau kerja ke Surabaya sama yang berjuang mencari pekerjaan. Tapi banyak juga yang berangkat sekolah sih. Setelah kita melewati Bundaran Waru nanti dan Watamatan Dakata Surabaya. Kemacetan mulai muncul dari sini. Dulu di sini banyak sekali warung kopi pinggir jalan. Namun sekarang sudah dibangun banyak mal-mal dan warkop modern ber-AC pastinya. Di sini garis imajiner yang misahin kota Udang sama kota Pahlawan. Tapi aslinya nggak ada bedanya. Yang beda cuma harga parkir. Resmi, kita udah ninggalin Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Lihat deh, cuma butuh satu belokan tol Waru, langsung beda kasta. Dari terminal yang isinya teriakan, ke jalan tol yang isinya tetap klakson, tapi versi mobil pribadi. Dari terminal yang isinya teriakan, ke jalan tol yang isinya tetap klakson, tapi versi mobil pribadi. Setiap orang di jalanan JNI punya Surabaya versi masing-masing. Ada yang mau kerja di Darmo, ada yang mau kuliah di UNIR, ada yang mau ya sekadar olahraga santai. 5 km ini tuh kayak loading screen. Lo ninggalin Medaeng yang santai buat masuk ke Surabaya yang gaspol. Tapi 5 menit itu cukup buat ngingetin saya, tiap orang yang lo temui di jalan lagi berjuang buat sesuatu. Pertanyaannya, hari ini kita mau berjuang buat apa di Surabaya? Ikutin saya, karena tujuan pertama kita, kondisi terkini pagi hari Surabaya ketika mendung dan mau turun hujan. Melihat langit Surabaya yang makin gelap pagi ini, tiba-tiba memori saya terlempar jauh ke belakang, belasan tahun lalu. Saat saya masih menjadi salah satu beban terbesar di hidup ayah dan ibu. Teman-teman, kita semua yang lagi nonton video ini mungkin pernah nakal ya. Pernah egois dan mungkin pernah merasa kalau dunia ini gak adil buat kita. Padahal di balik egoisnya kita waktu itu, Allah sebenarnya sedang mengajarkan sebuah hikmah di setiap perjalanan hidup kita. Dulu di cuaca mendung dan hujan deras kayak gini, bukannya duduk di kelas untuk belajar, saya malah bolos sekolah. Saya kabur ke warnet, main game online sampai berhari-hari, bahkan pernah sampai seminggu nggak pulang. Saya tega berbohong minta uang buat kerja kelompok, padahal uangnya habis saya pakai buat kesenangan egois saya sendiri. Dan parahnya, saya pernah pulang ke rumah dengan muka tanpa rasa bersalah, wajah kusut, dan baju yang bau asap rokok dari teman-teman tongkrongan. Sebuah kenakalan yang kalau saya ingat-ingat lagi sekarang, bikin saya benci setengah mati sama diri saya yang dulu. Tapi kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari ingatan itu? Bukan bentakan bapak atau amarah ibu yang saya dapat ketika saya senakal itu. Pernah suatu hari, karena ada suatu masalah di sekolah, saya ketakutan setengah mati. Pikiran saya kacau, saya takut dipukuli bapak, takut diomelin habis-habisan. Saya kabur dan nginep di rumah teman selama hampir 5 hari 3 malam.
tanpa izin, tanpa pamit, tanpa ponsel, dan tanpa memberi kabar sama sekali ke rumah untuk mencari ketenangan. Bukannya ketenangan yang saya dapat, tapi kegelisahan yang luar biasa menyiksa. Sampai di satu titik, saya memberanikan diri untuk pulang. Di sebuah angkot waktu itu, menuju perjalanan pulang, saya udah pasrah. Pada waktu itu, saya sudah siap menerima semua konsekuensi buruk, bahkan kalau harus dipukuli sekalipun. Namun, di luar nalar, begitu saya sampai di teras rumah, dan langsung bertemu bapak di teras rumah, kaget memandang saya dengan kaca-kaca. Beliau justru langsung berlari memeluk saya erat-erat. Saya ingat itu sampai sekarang di telinga saya, beliau berbisik dengan suara bergetar. "Le, teko Andi ae, aku kangen le." Di detik itu, dada saya rasanya sesak. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Saya cuma bisa menangis sejadi-jadinya di pelukan bapak. Sambil mengusap rambut saya yang basah oleh tangisan, beliau berkata pelan. Di situ saya sadar bahwa momen itu balas dengan mulai, yaitu harus berprestasi dan sukses. Saya terus sadar bahwa di mata orang tua, kita tetaplah anak kecil kesayangan mereka. Kasih sayang mereka itu gak pakai syarat. Dan saya juga sadar bahwa Allah masih memberikan kesempatan dua untuk memperbaiki kehidupan saya. Saya ingat betul, andai momen dulu saya dipukul babak belur, pasti saya tidak akan bisa seperti ini. Saya terus sadar bahwa anak kecil kesayangan mereka. Kasih sayang mereka itu gak pakai syarat. Hari ini, lewat perjuangan kecil menembus dinginnya Surabaya, saya cuma mau bilang, "Pak, Bu, anakmu yang dulu sering mau tunggu kepulangannya, sekarang udah tumbuh jadi laki-laki yang bertanggung jawab." Pesan untuk kita semua yaitu, orang tua itu segalanya. Sudah mulai turun hujan, guys. Saya cari tempat menepi dulu untuk masang jas hujan, guys.
Bondai terkini penuh sekali pinggiran jalan Surabaya. Oke, saya sudah menepi dan memakai jas hujan dulu agar aman. Oke, sudah sampai Kaliasin. Cuaca makin deres, jadi sepertinya kita harus menepi untuk mengamankan barang elektronik dulu.
Oke, sampai di sini dulu ya teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton vlog ini sampai habis. Semoga kita semua diberikan kesehatan dimanapun berada, serta kita bisa selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah selalu menuntun kita menuju jalan kebaikannya. Next, saya akan membuat video pendakian. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Terima kasih banyak.